Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara melakukan verifikasi terhadap model yang kita bangun di PowerShell. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Baik, rekan-rekan sekalian, misalnya kita memiliki sebuah model sederhana ya. Jadi model yang selalu kita jadikan contoh ya, model terkait tentang pertumbuhan populasi ya. Jadi populasi itu dipengaruhi oleh kelahiran misalnya, kemudian dipengaruhi oleh kematian. Nah, di sini ada laju kelahiran ya, kelahiran, dan juga ada usia harapan hidup. Baik, kita hubungkan dulu seperti ini. Ya, nah misalnya secara existing jumlah populasi kita ada 1000 jiwa ya, 1000 jiwa. Kemudian laju kelahiran kita misalnya 2% per tahun ya, 2% per year. Dan angka usia harapan hidup misalnya rata-rata penduduk Indonesia 68 tahun. Oke. Nah, umumnya untuk mendapatkan angka kelahiran atau nilai kelahiran itu adalah populasi dikali dengan laju kelahiran. Oke, play. Oke, kita kembalikan titik simulasinya ya. Demikian pula untuk kematian, populasi dibagi dengan usia harapan hidup. Oke, baik. Nah, model sederhana kita jadi seperti ini ya. Saya letakkan dulu, geser ke atas. Nah, di sini kita ingin melihat grafik pertumbuhan populasi kita. Oke, saya tahan tarik, dan juga di sini coba kita lihat pertumbuhan populasi kita secara tabulasi. Oke, dan coba kita perbandingkan dengan angka kelahiran, nilai kelahirannya, dan juga kematiannya. Oke, kita ubah dulu report intervalnya menggunakan time step. Play. Oke ya, agar sesuai dengan time atau waktu simulasi kita. Oke, kita jalankan. Hasilnya seperti ini, secara grafik bisa kita lihat, dan secara tabulasi nilainya bisa kita lihat. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi model yang kita bangun itu syaratnya harus mewakili kondisi dunia nyata, atau dia bekerja mirip dengan dunia nyata. Misalnya di sini ya, populasi ya, ada secara existing ada 1000. Kemudian angka kelahiran itu di tahun pertama ya ada 20 kelahiran, kemudian kematian ada 14,71. Nah, di tahun kedua jumlah populasinya menjadi 1005,29, di mana kelahiran 20,11 dan kematian itu 14,78. Nah, dan demikian seterusnya. Jika kita bandingkan dengan dunia nyata, sebenarnya model kita ini, hasil yang dihasilkan, nilai yang dihasilkan dari model kita ini tidak mewakili dunia nyata, karena tidak ada populasi yang
1,5, 1,6 ya. Meskipun secara statistik kita bisa menyimpulkan atau kita bisa melakukan pembulatan ke bawah. Misalnya 1,6 kita artikan sebagai satu individu karena tidak bisa diartikan sebagai dua individu disebabkan nilainya belum cukup 2. 1,9 satu individu dan seterusnya. Bisa saja. Namun sebenarnya ketika kita membangun sebuah model dengan asumsi seperti itu, maka sebenarnya pada dasarnya model kita itu tetap saja belum berjalan sebagaimana layaknya dunia nyatanya. Nah, karena itulah kemudian kita bisa menyimpulkan model seperti ini tuh belum verify atau belum terverifikasi dengan benar. Jadi fungsi verifikasi itu adalah memastikan bahwasanya model yang kita bangun itu berjalan sebagaimana layaknya dunia nyata. Baik, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan verifikasi terhadap model ini, ya, agar kemudian dia bekerja atau berjalan layaknya dunia nyata. Baik, ini saya hapus dulu koneksinya ya. Kemudian posisi rumusnya saya hapus dulu. Oke, ini juga ya. Nah, pertama kita menggunakan satu akselerasi lagi. Nah, mungkin kita terserah saja teman-teman. Di sini saya memberi nama fraksi kelahiran. Ya, intinya ini adalah satu akselerasi bantu. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai atau angka layaknya dunia nyata ya. Oke. Nah, di sini kita kalikan sebagaimana di awal ya. Jadi populasi dikali dengan laju kelahiran. Nah, nilainya bisa dapat ya 25,9 sekian jiwa per tahun. Nah, di sini kita menggunakan fungsi floor ya untuk melakukan pembulatan ke bawah. Jadi nilainya akan menjadi bulat. Ya, saya tunjukkan dulu nilainya di sini. Jadi ini 25 jiwa per tahun. Nah, di sini juga kita menggunakan satu akselerasi bantu. Kita beri nama fraksi kematian ya, terserah teman-teman nantinya memberikan nama apa. Intinya ini adalah akselerasi bantu. Nah, kita kalikan juga dengan usia dibagi ya, umur harapan hidup, dibagi umur harapan hidup. Kemudian nilainya kita input ke Nah, di sini juga kita menggunakan fungsi floor. Oke. Nah, 14 jiwa. Yang sebenarnya di sini 14,7 sekian ya. Nah, kemudian dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 14 jiwa per tahun. Baik. Nah, jika kita melakukan sebuah simulasi, kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Ya. Jadi jumlah populasi itu 1000, 1006, 1012, 1018, 1024, 1029 bulat ya. Bulat. Jadi ini berjalan sebagaimana layaknya dunia nyata. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian kita lakukan uji sensitivitas, salah satu teknik verifikasi model ya. Apa itu uji sensitivitas? Uji sensitivitas itu intinya adalah kita mengubah sebuah elemen di sebuah model kita yang nilainya itu akan mempengaruhi elemen-elemen lainnya secara sensitivitas. Jadi secara
teorinya. Jadi pada prakteknya begini teman-teman. Jadi kita memilih salah satu nilai konstanta, kemudian kita berikan nilai yang cukup ekstrim. Misalnya 0% per tahun, tidak ada kelahiran misalnya. Apa yang terjadi pada model kita ya? Ini untuk menguji apakah model kita bisa berjalan sesuai dengan dunia nyata ketika ada nilai-nilai yang nilai-nilai ekstrim yang masuk misalnya. Misalnya satu wilayah tidak ada kelahiran ya. Seperti itu. Coba kita uji. Nah, ketika tidak ada kelahiran sama sekali, maka yang ada adalah kematian. Jadi jumlah populasi akan berkurang terus. 986 972 karena kematiannya ada 14 jiwa per tahun ya, dan seterusnya ya, seperti ini. Nah, terus berkurang. Oke. Nah, jika masih belum cukup puas ya, intinya populasi ini tidak boleh minus atau nol, karena jika angka kematian lebih tinggi daripada kelahiran dan menguras habis nilai populasi, pada titik tertentu populasi ini harusnya paling maksimal nilainya adalah 0 atau 0. Nah, misalnya usia harapan hidupnya ini kita jadikan 2 atau 3 tahun atau 5 tahun ya, artinya kematian menjadi lebih cepat. Apa yang terjadi? Nah, ini populasi habis ya pada titik tertentu. Nah, ini di tahun seperti ini, sisa ada 5 populasi, kelahiran sudah tidak ada, kematian tinggal 1 jiwa. Maka di tahun ke-28 populasinya menjadi 4, sudah tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian. Maka kita akan melihat seterusnya akan ada 4, karena memang nilainya sudah menjadi 0, baik kelahiran maupun kematian. Nah, dengan uji sensitivitas seperti ini kita bisa memahami atau kita bisa berkesimpulan model yang kita bangun ini sudah verify ya, seperti itu. Artinya dia bekerja sebagaimana dunia nyata seperti yang kita harapkan. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti itu cara melakukan verifikasi terhadap model kita. Nah, catatan kami di sini adalah verifikasi model itu adalah hal yang sangat urgen sekali atau sangat penting sekali untuk memastikan bahwasanya model yang kita bangun itu memang hasilnya akan mewakili dunia nyata. Jadi sebelum melakukan uji validasi, maka verifikasi terhadap model ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, jika kemudian kita melakukan atau membangun sebuah model tanpa melakukan uji verifikasi terlebih dahulu, kami khawatirnya itu akan bisa mengeluarkan nilai atau bisa menghasilkan sebuah nilai atau bisa menghasilkan sebuah grafik yang menarik atau cantik, namun sesungguhnya itu tidaklah menggambarkan dunia nyatanya. Sehingga kesimpulan ataupun kebijakan yang akan kita buat dari dengan merujuk pada model kita itu bisa jadi keliru. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Sekira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.